Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita masuk di pertemuan keempat. Materi kita dalam pertemuan ini adalah skop manajemen atau manajemen ruang lingkup project. Nah, apa itu skop manajemen atau manajemen ruang lingkup? Ya, kita lihat di sini. Ruang lingkup adalah semua pekerjaan yang termasuk di dalam pembangunan perangkat lunak. Jadi karena proyek kita memang pembangunan perangkat lunak, maka langsung diarahkan ke situ bahwasanya ruang lingkup itu adalah semua pekerjaan yang termasuk di dalam pembangunan perangkat lunak. Kemudian, apa itu perangkat lunak? Nah, perangkat lunak adalah program atau software yang dibuat oleh tim project sesuai dengan kebutuhan user. Jadi, perangkat lunak itu adalah software atau program yang dibuat oleh kita sebagai tim project dan kita sebagai manajer project, di mana program itu dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian selanjutnya kita lihat manajemen ruang lingkup project itu diperlukan pada tahap inisiasi project, perencanaan project, dan pengendalian project. Nah, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tahap pelaksanaan project. Dalam tahap pelaksanaan project itu ada beberapa tahap. Yang pertama inisiasi atau inisiasi. Yang kedua adalah planning atau perencanaan. Dan yang ketiga executing atau melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Dan yang keempat controlling, yaitu mengontrol, mengawasi, membandingkan apa yang dikerjakan itu apakah sudah sesuai dengan perencanaan. Dan yang kelima adalah closing. Urutan pekerjaannya adalah yang pertama inisiasi. Artinya kita mengenali dulu kasus yang akan kita kerjakan di dalam proyek kita. Kita bahas, kita analisa apa sih kebutuhan dari user. Nah, itu disebut dengan inisiasi, mengenali masalah yang akan dikerjakan. Setelah diinisiasi, setelah kita kenal masalahnya, maka kita buat planning, perencanaan proyeknya, tahap-tahap proyeknya apa aja, kebutuhan proyeknya apa saja. Nah, itu berada di dalam tahap planning. Setelah di planning, baru dia dieksekusi atau dikerjakan. Ya, tentunya harus sesuai dengan planning. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan planning? Itu dilakukan pengawasan atau controlling. Selalu dibandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan. Nah, ketika apa yang dikerjakan semuanya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, maka kita baru bisa meng-closing atau menutup project. Karena project sudah selesai. Nah, ruang lingkup project tadi dikatakan di slide sebelumnya itu berada di tahap inisiasi, di tahap planning, dan di tahap controlling. Jadi ada 3 tahap di situ, inisiasi, planning, dan controlling. Disitulah ruang lingkup project bekerja. Tahap inisiasi project merupakan tahap awal kegiatan project sejak sebuah project disepakati untuk dikerjakan. Maksudnya adalah ketika kita sudah menyepakati dengan stakeholder atau dengan user bahwasanya kita diminta untuk membangun sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka tahap berikutnya kita melakukan inisiasi project. Ya. Inisiasi itu kita mengenali apa sih kebutuhan software yang dibutuhkan oleh user tadi.
Nah, pada tahap ini, permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Jadi, apa aja kebutuhan dari user itu, sehingga dia minta kita membuatkan sistem. Maka kita identifikasi dulu kebutuhannya. Beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan juga didefinisikan. Maksudnya begini, ketika kebutuhan-kebutuhan dari user itu sudah kita identifikasi, maka kita tentu harus mencari solusi. Ya. Nah, ada beberapa solusi yang bisa kita kemukakan kepada user. Maka itu kita definisikan. Supaya apa? Kita bisa nanti memilih mana solusi yang terbaik yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi, di dalam kita menganalisa, kemudian kita mencari solusi, solusinya itu jangan hanya satu gitu. Nah, bahayanya kalau kita punya satu solusi, ketika kita terbentur di situ secara logika, maka proyek itu akan lambat nanti penyelesaiannya. Maka kita harus punya plan A atau plan B. Ya, ada rencana A, ada rencana B, seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan itu kita harus memberi solusi beberapa penyelesaian masalah atau beberapa pilihan untuk menyelesaikan masalah. Proyek pembangunan perangkat lunak biasanya dibutuhkan pada dunia usaha. Jadi yang butuh program aplikasi itu ya dunia usaha. Ya. Nah, ada banyak bidang masalah dari proyek perangkat lunak di dunia. Dunia usaha adalah segala bentuk kegiatan berorientasi profit, mencari laba atau mencari untung dengan tujuan mengangkat ekonomi pelaku usaha. Sebagai contoh, ada sebuah perusahaan dengan badan usahanya PT, umpamanya. Maka PT itu disebut dengan dunia usaha, karena dia berorientasi mencari untung. Nggak mungkin dia buat perusahaan seperti itu tidak untuk mencari untung. Maka itu disebut dengan dunia usaha. Nah, ada beberapa bidang dalam dunia usaha ini. Ada bidang industri. Nah, mungkin dia memproduk produksi tertentu, umpamanya. Mungkin industri perakitan komputer atau industri pembuatan hard disk, umpamanya. Nah, ada lagi bidang usaha itu di bidang pertanian, ya, perkebunan kelapa sawit, umpamanya. Kemudian ada bidang perikanan, ya, kelautan dan segala macamnya. Ada di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan ini dia membeli barang itu dari distributor, kemudian dia jual lagi kepada konsumen. Terus ada di bidang pendidikan, nah, seperti perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta umpamanya. Ya, itu bentuk-bentuk usaha di bidang pendidikan. Ada lagi bidang pariwisata, contohnya paket travel tour umpamanya. Nah, itu bidang-bidang pariwisata. Nah, semuanya ini butuh sistem untuk membantu aktivitas kesehariannya, atau butuh program untuk membantu aktivitas kesehariannya. Beberapa jenis proyek untuk administrasi di dunia usaha seperti berikut. Nah, dari sekian banyak badan usaha tadi, bidang usaha tadi, maka dia butuh perangkat lunak, ya, untuk administrasinya. Nah, apa aja perangkat lunak yang dia butuhkan? Nah, itu dia. Kalau di dalam perusahaan itu ada departemen accounting, maka departemen accounting itu akan butuh nantinya program atau perangkat lunak akuntansi yang bisa menghandle seluruh pekerjaan terkait dengan akuntansi, ya, pencatatan, dan perpajakan. Nah, kadang-kala di situ juga tergabung keuangan. Ya. Kemudian ada divisi aktiva.
Nah, divisi aktiva itu adalah bagian yang bertugas untuk menginventarisir harta dari perusahaan. Jadi perusahaan itu punya gedung perkantoran, punya tanah, punya kendaraan operasional, punya pabrik umpamanya. Nah, itu disebut dengan aset. Maka aset itu pun harus dicatatkan dengan baik. Kenapa harus dicatatkan? Di dalam sistem akuntansi, aset itu ada depresiasinya, ya. Ada penyusutannya. Jadi nilainya itu tidak tetap sebegitu saja. Kita ambil contoh, ketika perusahaan membeli mobil dengan harga 250 juta, waktu dibeli baru. Setelah 5 tahun, mungkin harga mobil itu sudah jadi nol, karena ada penyusutan. Ya. Nah, itu akan dihitung per bulan berapa penyusutannya. Nah, itu divisi aktiva. Ya, nanti metode yang mereka pakaikan untuk menghitung penyusutan itu ada yang metode straight line method, ada yang metode Mann-Everett, ya, tergantung dari jenis aktivanya. Kemudian ada divisi payroll. Nah, ini sistem yang digunakan oleh bagian personalia. Biasanya sistem ini digunakan untuk menghitung gaji karyawan, menghitung lembur karyawan, menghitung apa lagi, ya, tunjangan yang diperoleh oleh karyawan. Jadi itu masuk ke dalam divisi payroll. Kemudian ada divisi personalia, bidang kepegawaian. Nah, di sini mengelola data karyawan. Ya. Nah, data karyawan itu semua data terkait dengan karyawan itu sendiri, ya, data pribadi dia, mulai dari NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tanggal masuk kerja, posisi awal waktu masuk kerja, pendidikan, jabatan, dan seterusnya. Data itu dikelola oleh personalia selama dia masih bekerja di dalam perusahaan. Nah, apa gunanya nanti? Data itu terkait nanti dengan pembayaran premi asuransi, karena harus ikut BPJS. Ketika karyawan berkeluarga, punya istri, maka ditambahkan lagi biaya asuransi untuk istrinya. Ketika dia punya anak, ditambahkan lagi asuransi untuk anaknya. Itu dikelola oleh bagian personalia. Ketika si karyawan menambah pendidikannya, yang dulunya S1 menjadi S2, maka itu juga akan merubah golongan kepangkatan dari karyawan. Jadi data-data itu dikelola oleh bagian personalia. Nah, untuk memudahkan itu perlu juga software atau aplikasi untuk membantu kegiatan itu. Yang berikutnya, divisi marketing atau bagian pemasaran. Nah, divisi ini biasanya memasarkan produk, mempromosikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Ya. Nah, bagaimana bisa mempromosikan itu dengan baik? Ya, perlu juga software di situ, perlu juga perangkat lunak di situ. Nah, mungkin ini yang sekarang lebih tren itu disebut dengan digital marketing. Kita buat websitenya, kemudian kita selalu tampilkan itu informasi produknya melalui website. Nah, itu masuk dia ke dalam kategori divisi digital marketing. Keenam, ada bagian procurement atau bagian logistik, yaitu bagian yang bertugas mengadakan segala kebutuhan perusahaan. Mengadakan kebutuhan perusahaan itu sebagai contoh, perusahaan butuh kertas di dalam operasional perusahaan untuk pencatatan, administrasi, pembuatan laporan, dan segala macam. Itu dibeli oleh bagian logistik. Ya. Perusahaan butuh komputer, dibeli oleh bagian logistik. Perusahaan butuh AC dan segala macam, dibeli oleh bagian logistik. Seluruh pembelian itu harus tercatat. Maka perlu juga sistem di situ untuk membantu pekerjaannya. Jadi luas sekali kebutuhan perangkat lunak itu di dalam dunia usaha. Yang kita contohkan baru 6. Tetapi pada prakteknya di lapangan, di dalam perusahaan itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
Identifikasi masalah. Nah, ini kita udah masuk kepada inisiasi project, pengenalan project. Yang dilakukan di dalam inisiasi project itu adalah kita mengenali apa sih masalah yang akan dikerjakan di dalam project itu. Maka dikatakan di sini, identifikasi masalah yang akan diselesaikan dalam project akan menentukan pekerjaan yang akan dikerjakan, yang merupakan bagian dari project. Jadi dengan kita mengenalinya, apa bidang masalahnya, maka kita akan tahu apa yang akan kita kerjakan di dalam project itu. Sebagai contoh, kalau ada datang ke kita, tolong buatkan sistem akademik untuk sekolah kami, kata dia. Ya, mungkin ada satu sekolah datang ke kita sebagai manajer project, dia minta buatkan sistem akademiknya. Berarti di situ yang akan kita kerjakan ada data penerimaan siswa baru, ada data guru, ada data wali murid barangkali, ada data guru kelas, ada data mata pelajaran, ada data ujian dan segala macam, data rapor dan seterusnya. Nah, itulah menjadi bagian dari pekerjaan kita di situ. Jadi, apa yang menjadi bagian dari pekerjaan kita itu sesuai dengan jenis proyeknya. Inisiasi termasuk dalam proses ini adalah komitmen organisasi pada awal proyek serta kelanjutan fase berikutnya dari sebuah proyek. Nah, di dalam inisiasi ini kita juga harus melihat komitmen dari stakeholder itu sendiri. Jadi begitu dia meminta kita membuatkan sistem untuk perusahaannya, maka kita harus tahu bahwasanya dia memang komitmen. Kalau enggak kita ketahui itu, ketika kita sudah memulai pekerjaan dengan gampangnya dia membatalkan nantinya. Maka di dalam tahap inisiasi ini harus jelas, betul enggak dia butuh? Ya, kalau butuh, maka nanti harus ada pernyataan yang menyatakan dia setuju proyek itu dilanjutkan. Seperti itu. Nah, pernyataan itu bisa dalam bentuk kontrak kerja. Output dari proses inisiasi ini adalah biasanya project chapter atau diagram project, di mana berupa dokumen formal yang menunjukkan eksistensi dan memberikan overview menyeluruh dari project. Nah, ini contoh di samping ini itu adalah project chapter. Tulisannya kurang jelas. Ini sebagai variasi dari slide aja. Jadi bentuknya seperti ini. Jelas di situ apa yang menjadi bagian pekerjaan dari project kita. Perencanaan ruang lingkup. Nah, sekarang kita masuk pada planning project. Jadi kalau tadi sudah kita bahas initiating project, sekarang kita masuk di planning project, perencanaan ruang lingkup. Kegiatan yang dilakukan dalam proses ini adalah mengembangkan dokumen guna memberikan dasar untuk keputusan project ke depan. Kriteria-kriteria dalam menetapkan bahwa project atau satu fase telah berhasil dengan lengkap. Jadi kita masuk pada perencanaan. Apa aja yang akan dilakukan di dalam melaksanakan proyek. Nah, itu direncanakan di tahap planning proyek ini. Scope planning atau perencanaan ruang lingkup. Tim proyek membuat statement ruang lingkup dan rencana manajemen ruang lingkup sebagai hasil dari proses perencanaan ruang lingkup. Maksudnya di sini kita sebagai tim project membuat apa aja yang menjadi pekerjaan kita. Jadi kita list. Nomor 1 membuat sistem penerimaan mahasiswa baru. Yang nomor 2 sistem daftar ulang siswa baru.
Yang ketiga, sistem pendataan biodata dari siswa baru. Yang keempat, sistem pendataan guru, dan seterusnya. Nah, itu merupakan statement rencana ruang lingkup project. Jadi, nampak nanti apa yang menjadi bagian pekerjaan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apa-apa aja yang menjadi bagian dari pekerjaan kita itu? Itulah gunanya tim dan itulah gunanya nanti analis. Orang yang paham terhadap masalah yang akan dikerjakan tersebut. Definition of scope, pendefinisian ruang lingkup. Termasuk dalam proyek ini adalah mendekomposisi proyek untuk menjadi aktivitas-aktivitas lebih kecil yang deliverable dan komponen yang manageable atau mudah diatur. Jadi dari sekian pekerjaan yang kita lihat secara umum, maka bisa kita uraikan lagi menjadi pekerjaan yang lebih detail. Ya. Nah, nanti ada contohnya, ya, nanti akan kita perlihatkan di contoh. Tim project membuat work breakdown struktur dalam proses ini. Jadi harus di breakdown, harus diuraikan setiap bagian pekerjaan itu menjadi lebih detail. Tujuannya supaya jangan ada yang tertinggal nanti pekerjaannya. Berikutnya, verification of scope atau memverifikasi ruang lingkup. Termasuk dalam proses ini adalah penerimaan dan persetujuan secara formal terhadap ruang lingkup proyek. Stakeholder project seperti pengguna atau pelanggan ataupun sponsor secara formal menerima dan menyetujui hasil project atau fase yang diserahkan. Persetujuan ini dituangkan dalam berita acara. Jadi begitu kita selesai membuat inisiasi project, kita sampaikan kepada stakeholder. Ini kan rencana yang akan dibuat, dia bilang iya, maka tanda tangan dia di situ. Kemudian kita lanjutkan pekerjaan kita sampai ke planning project. Dari apa yang kita inisiasikan kemarin, ini planning rencana-rencana yang menjadi bagian pekerjaan kita. Setuju? Setuju. Tanda tangan lagi berita acara. Jadi semua tahap-tahap itu harus ada berita acara persetujuannya. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan di sini verifikasi ruang lingkup. Kemudian controlling of scope, pengendalian perubahan ruang lingkup. Nah, ada kalanya begitu kita ajukan kepada stakeholder, ini yang akan menjadi pekerjaan. Dia nggak setuju. Oh, nggak seperti ini, harusnya begini, kata dia. Berarti ada usulan dari dia yang harus kita terima. Berarti itu ada pengendalian perubahan. Ada yang harus dirubah dari rencana kita. Maka dirubah lagi dokumennya. Nah, begitu sudah dirubah, baru dibuat lagi persetujuan di situ. Nah, sekarang kita masuk ke contoh project. Dalam pembahasan ini kita ambil satu contoh kasus. Ada stakeholder datang ke kita dan meminta kita untuk membangun sistem pembelian dan penjualan pada perusahaannya. Jadi kalau kita lihat begini, sepertinya stakeholder ini punya usaha jual beli. Ya. Jual beli. Nah, jual beli itu gampangnya kita bayangkan aja ada sebuah toko. Gitu. Dia beli barang dari distributor, kemudian dia jual kepada konsumen. Nah, dia datang ke kita, dia butuh sistem untuk mampu menangani transaksi pembelian dan penjualan. Nah, di sini dikatakan perusahaannya bergerak di bidang retail, ya, dari penjualan. Pembelian dilakukan perusahaan ke distributor. Nah, distributor ini bisa aja ke pabrik. Jadi barang yang akan dia jual ke konsumen itu didatangkan dari pabrik dengan cara dibeli. Nah, cara transaksi belinya tunai dan juga kredit, sehingga muncul hutang. Artinya di sini stakeholder itu beli ke distributor itu kalau ada dia uang,
dia bayar secara cash atau tunai. Tapi begitu saat itu dia butuh barang tapi uangnya belum ada, dia beli secara hutang, ya, secara kredit, maka akan muncul hutang. Kalau muncul hutang, berarti dia harus punya pencatatan sendiri bahwasanya dia punya utang sama distributor A, sama distributor B, dan seterusnya. Tentu dia juga harus catatkan di situ kapan hutang itu harus dilunasi di masing-masing distributor tadi kalau dia punya beberapa hutang. Nah, ini untuk pembelian. Kita lanjut. Begitu juga untuk transaksi penjualan. Penjualan dilakukan secara tunai maupun kredit. Nah, ternyata di sini dia juga punya pelanggan tetap yang boleh beli ke dia kredit, ngutang dulu gitu. Sehingga begitu dia melayani konsumen secara kredit, berarti muncul piutang. Maksudnya begini, ada orang belanja ke kita tapi dia nggak bawa duit. Berarti dia belanja ke kita ngutang atau kredit. Maka berarti ada uang kita sama dia yang disebut piutang. Transaksi penjualan dapat dilakukan untuk partai besar maupun eceran. Nah, kalau partai besar ini mungkin yang belanja ke toko itu adalah juga toko-toko kecil atau kedai-kedai kecil. Ya. Nah, kalau yang eceran mungkin perorangan. Nah, dikatakan juga di sini, penjualan juga dilayani secara online dengan biaya kirim dibebankan ke pembeli. Nah, ternyata dia menginginkan nanti kita membuat sistem itu mampu untuk menangani transaksi pembelian barang ke distributor dan juga mampu melayani pembeli untuk penjualan barang baik secara kredit maupun secara cash. Bahkan juga bisa melayani pembeli secara online dengan biaya kirimnya dibebankan ke pembeli. Itulah masalah yang dia minta, yang diajukannya ke kita. Nah, dikatakan di sini, stakeholder meminta kita membangun sistem. Nah, ini berarti kita membangun perangkat lunak yang dapat melayani transaksi tersebut dan dapat memantau penjualannya setiap saat dari smartphone-nya. Jadi stakeholder ini mungkin dia punya beberapa toko, ya, yang punya pegawai di situ, punya karyawan di situ. Nah, dia maunya dia itu setiap saat dia bisa pantau dari smartphone-nya, dari HP-nya. Berapa penjualan dia hari ini? Gitu. Ya, nah dikatakan di sini, dia bisa memantau penjualannya setiap saat. Bahkan stakeholder berkeinginan bisa mengetahui keuntungannya setiap saat. Nah, ini sangat-sangat apa sekali permintaan dari stakeholder ini. Hari ini dia untung nggak? Dia tinggal buka HP gitu. Nah, itulah masalah yang diajukan oleh stakeholder ke kita sebagai tim project. Nah, bagaimana kita menyelesaikan project ini? Nah, kita lihat penyelesaian kasusnya. Dari kasus yang disampaikan stakeholder, tim project harus melakukan inisiasi project. Inisiasi dari kasus tersebut, tim project harus menganalisa sistem apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Maka tim harus menghimpun atau mencatat kebutuhan stakeholder dari sistem yang akan dibangun. Jadi dihimpun, dia butuh apa aja gitu. Walaupun tadi secara garis besar dia katakan saya butuh sistem yang bisa membantu pembelian dan bisa membantu penjualan. Tapi harus didetailkan lagi. Ya. Secara sederhana dapat disimpulkan kebutuhan stakeholder adalah dua sistem. Yaitu sistem pembelian dan sistem penjualan. Jadi ada dua aktivitas yang dia butuhkan. Dari dua aktivitas tadi, dirinci kembali menjadi subaktivitas yang lebih detail. Nah, ini tugas kita sebagai tim project. Dia cuma minta dua, tapi yang dua itu kita uraikan lagi menjadi lebih detail. Ya. Maka bisa kita lihat, dapat kita rinci sebagai berikut. Yang pertama, sistem pembelian. Dari sistem pembelian itu, kalau kita detailkan, akan ada nanti sistem pembelian tunai. Ya. Jadi sistem itu mampu melayani
mampu melayani stakeholder mencatatkan pembelian stakeholder itu secara tunai. Jadi kalau dia belanja ke distributor, dia bayar tunai. Nah, tercatat di sistem tadi. Kemudian yang kedua, sistem itu mampu mencatat pembelian secara kredit. Jadi kalau stakeholder tadi belanja ke distributor, dia beli secara kredit, tercatat juga di situ pembeliannya secara kredit. Maka muncul hutang. Sehingga ada lagi subsistemnya. Jadi di dalam subsistem, sistem pengelolaan hutangnya atau akun payable. Kemudian berikut sistem pengelolaan umur hutang. Sistem pengelolaan umur hutang. Kemudian, sistem pengelolaan umur hutang ini maksudnya bisa dianalisa kapan sih hutangnya jatuh tempo. Nah, ini kan kebiasaan nih orang dengan hutang lupa. Nah, jadi dengan adanya sistem ini, stakeholder tadi akan diingatkan. Hari ini ada hutang jatuh tempo pada distributor tertentu gitu. Nah, berikutnya adalah sistem pengelolaan data supplier. Sistem pengelolaan data supplier. Ke siapa dia membeli? Nah, itu udah distributor tadi. Jadi tercatat siapa aja dia membeli. Nah, ini bagian dari sistem pembelian. Sekarang kita lihat laporan yang dihasilkan oleh sistem pembelian itu. Maka ada nanti laporan pembelian baik harian, bulanan maupun tahunan. Berapa aja pembeliannya? Karena kan tadi dikatakan bahwa stakeholder butuh laporan itu. Kemudian ada laporan hutang usaha ke supplier. Ada laporan yang menampilkan hutangnya ke siapa saja. Kemudian ada laporan analisa umur hutang jatuh tempo. Jadi stakeholder itu atau si pemilik perusahaan tadi, dia harus tahu hutangnya kapan jatuh tempo, ke siapa aja hutangnya jatuh tempo. Tujuannya agar ketika hutang itu jatuh tempo, dia tidak bingung ya bagaimana untuk menyelesaikan pembayaran. Jadi kalau hutangnya jatuh tempo, dia sudah punya perencanaan nanti di situ. Nah, itu dia laporan, juga ada laporan hutang jatuh tempo. Nah, sekarang kita lihat sistem penjualan. Dari sistem penjualan, itu bisa dibagi, ada penjualannya online, ada penjualannya offline. Nah, kalau penjualan online mungkin tidak ada masalah, bisa langsung, ya, pembayarannya cash. Sedangkan sistem penjualan offline, boleh jadi dia juga melakukan penjualan itu secara cash dan secara kredit. Maka akan ada subsistemnya lagi, sistem pengelolaan piutang. Jadi kalau dia menjual secara kredit, maka akan muncul nantinya piutang atau akun receivable. Nah, ini harus dicatat ya, harus dicatat agar kemana saja piutangnya muncul. Berikut sistem pengelolaan umur piutang. Kapan piutangnya bisa jatuh tempo. Kemudian berikutnya sistem pengelolaan data customer. Nah, itu dia bagian dari sistem penjualan. Kemudian kita lihat laporan yang dihasilkan, yang harus dihasilkan. Yang pertama laporan penjualan. Nah, penjualannya harian, bulanan, atau tahunan. Kemudian laporan analisa umur piutang, laporan piutang jatuh tempo, laporan penjualan secara online, laporan penjualan secara offline. Nah, kemudian ada juga laporan penjualan secara cash dan penjualan secara kredit. Jadi dari transaksi penjualan tadi, banyak sekali bagian pekerjaan yang harus dikerjakan. Kemudian ada beberapa laporan yang harus bisa ditampilkan melalui smartphone. Ada laporan pembelian, ada laporan hutang, ada laporan penjualan, dan ada laporan piutang. Setiap laporan bisa dilihat setiap saat melalui smartphone. Nah, ini bagian dari pekerjaan yang harus diselesaikan di dalam proyek ini.
Kemudian dari permintaan stakeholder, ada satu permintaan di mana kapanpun stakeholder dapat mengetahui keuntungannya atau labanya. Nah, apa itu keuntungan? Keuntungan merupakan selisih dari penjualan dikurangi modal tambah biaya. Penjualan adalah total pendapatan dari transaksi penjualan. Jadi toko tadi dia menjual barang. Nah, harga jualnya pasti lebih mahal daripada harga beli kan. Nah, di situ dia akan mendapatkan keuntungan. Makanya keuntungannya itu adalah penjualan dikurangi pembelian. Modal itu adalah pembelian. Nah, maka dikatakan di sini modal adalah seluruh pengeluaran dari transaksi pembeliannya. Terus biaya apa? Nah, ini muncul pertanyaan. Biaya. Kita lihat biaya. Biaya itu dari sistem yang, nah dilihat di sini dari sistem yang diminta, yaitu pembelian dan penjualan. Tidak membahas biaya. Nah, apa aja yang menjadi biaya? Contohnya biaya sewa listrik, air, dan internet. Nah, itu masuk biaya sewa. Atau biaya sewa kantor, atau biaya perawatan kantor, atau gaji karyawan, dan lain-lain. Seluruh biaya itu tidak ada di dalam sistem pembelian dan penjualan. Ya, seluruh biaya ini. Semua biaya tersebut tidak dibahas dalam sistem pembelian dan penjualan. Artinya, permintaan stakeholder sudah keluar dari sistem yang disampaikannya. Jadi dia cuma minta pembelian dan penjualan, tapi dia minta laba atau keuntungannya bisa dipantau dari smartphone-nya. Nah, permintaannya itu dikatakan di sini, itu sudah keluar dari lingkup project yang dikerjakan. Jika semua biaya tadi dihandle, artinya ruang lingkup project harus diperluas. Sudah masuk ke ranah akuntansi perusahaan. Nah, tentunya kalau kita sebagai pelaksana project, biaya projectnya akan membengkak lagi karena kita akan mengerjakan sampai ke akuntansinya seperti itu. Yang awalnya mungkin biaya itu disepakati hanya untuk membuat sistem pembelian dan sistem penjualan. Maka tim project harus menganalisa ini agar jangan terjebak dalam kesepakatan project. Ya. Oke, nah itu dia pembahasan kita hari ini.